Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Sitabat, jangan lupa singgah sebentar di Sungai Mati. Kalau kita ingin hidup bermartabat, amalkanlah agama sungguh-sungguh sampai mati. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda rasa syukur dan terima kasih kita atas rahmat dan dirinya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan sholat fardu subuh berjamaah sekaligus kembali melanjutkan kajian kita. Semoga kiranya Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan zahir dan batin buat kita agar benar-benar dapat memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Selawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW beserta untuk seluruh keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insya Allah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Bapak-bapak kepala desa atau yang mewakilinya yang kita hormati dan juga kita banggakan, para alim ulama, ustadz dan ustazah serta tuan-tuan guru yang sama-sama kita muliakan dan juga yang kita hormati, Badan Kenaziran Masjid beserta jajarannya yang kita hormati, juga saudara Andri, grup YouTube alhamdulillah yang tidak henti-hentinya tersebut untuk memperolehkan tersebut KSFM. Mudah-mudahan senantiasa tetap berjaya dan juga senantiasa tetap diberikan Allah umur yang barokah, rezeki yang melimpah ruah. Begitu juga para satgas yang senantiasa mengawal pengajian kita ini. Mudah-mudahan dengan adanya perjuangan tersebut, tenaga pikiran dan bahkan makhluk dilimpahkan Allah juga rezeki yang melimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak maupun saudara, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini Pak Bu kita sambungkan kita pada bulan-bulan yang lalu memahami rukun iman tersebut, beriman kepada rasul-rasul. Yang dimaksud beriman dengan kepada rasul-rasul, yang pertama Bapak Ibu, kita wajib meyakini rasul dan nabi itu memang ada, walaupun belum pernah kita jumpa. Bisa jumpa Pak Ustaz? Biasanya bisa, cuma melalui mimpi pada umumnya. Ada salah satu amalan kalau mau ingin ketemu dengan baginda Rasulullah dalam mimpi, tapi bukan hadis Nabi tapi para ulama yang menyampaikan. Amalkanlah surat Al-Kahfi 4 ayat yang terakhir saudara hadirin setiap malam Jumat. Saya berani menyampaikan seperti ini karena saya sendiri sudah pernah bermimpi dengan baginda Rasulullah. Ya, memang tidak kelihatan wajahnya. Pada saat itu saudara hadirin saya dalam keadaan sakit. Rumah tersebut rumah burewan, istilahnya tempat kita karyawan. Sakitnya luar biasa panasnya. Tapi ada teman kerja saya Ustaz, pada saat itu saya lihat dalam mimpi itu dia sampaikan, cobalah baca ini. Dikasih tahunya dalam mimpi itu, saya baca rak
menetes air mata. Pergi saya ke kamar mandi, ambil air wudhu, udah saya lihat penyakit itu keluar saudara hati dalam dan diri. Nah itu salah satu kelebihan soal kaki 4 ayat yang terakhir saudara hati. Ya siapa tahu kadang-kadang kita ingin mengamalkan, ya boleh-boleh saja. Nanti bisa juga lagi dengan nabi-nabi yang lain, terutama Nabi Khidir saudara. Nabi Khidir kalau jauh datang, dari jauh, maaf kata, itu dari jauh datang, wanginya luar biasa. Itu Nabi Khidir saudara, pengalaman, ada khusus amanatnya Nabi Khidir. Ya. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang pertama disebut beriman kepada rasul-rasul. Perlu kita sadari Bapak Ibu, rasul dengan nabi serupa tapi tak sama. Kalau rasul, insya Allah pasti jadi nabi. Tapi kalau nabi belum tentu rasul. Karena nabi tersebut diturunkan Allah ke alam permukaan bumi ini dalam sejarah 124.000 banyaknya sebenarnya. Tugasnya mendapat wahyu dari Allah, tapi tidak untuk disampaikan kepada umatnya, khusus pribadinya. Kalaupun ada umatnya, tertentu orangnya. Itulah makanya ada firman Allah hadits kursi saudara hati. Allah berikan langsung pada Nabi, tapi tidak untuk umatnya. Nah, ini yang perlu itu saudara hati. Nanti satu ketika kalau pas sudah cocok waktunya, nanti saya ajarkan Bapak Ibu saudara hati. Karena itu biasanya saya kasih doa, tidak dikasih doa manusia biasa begitu. Itu kalau tersebut pergi orang haji atau tertentu, itu saya berikan doanya sebagai istilahnya sebagai bonus saudara hati. Walaupun belum sampai kajiannya, kalau dia mau berangkat haji, itu biasanya saya kasih dengan syarat datang dia ke rumah. Jadi istilah nyangkol doa tersebut, kalau cuma paling biasa, untuk apalah pakai doa itu? Kan gitu aja campur. Kecuali yang mau dikorek tersebut baru pakai beko. Nah, begitulah istilah doa itu. Tidak untuk diamalkan, maka disebut dengan doa kepepet. Kalau ada nanti orang dapat doa itu, pasti saya sumberkan saudara. Kalau nggak ada, orang bukan doa biasa. Ya, bukan doa yang kita amalkan dibiasa-biasakan atau jadikan mirip, bukan, nggak perlu dirikan. Kalau butuh kepepet baru baca, kalau tidak boleh saudara. Seperti contoh, kalau sudah pergi kemana-mana, pegang ini bacakan doa cuma lipatkan. Kalau ada yang tak bagus, langsung pecah. Ya. Nah ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau rasul diciptakan Allah lebih kurang 313. Rasul sekaligus juga nabi. Cuma bagi kita orang-orang yang beriman, hanya cukup 25 rasul yang cukup diimani dan diketahui. Karena menghafal 124.000 bahaya. Maka tidak dituliskan dalam Al-Quran. Kalau sudah dituliskan dalam Al-Quran 124.000 cerita nabi-nabi, 313 cerita rasul, habis Al-Quran. Cerita dia saja saudara. Itulah sebabnya pada umumnya bapaknya nabi pasti nanti anaknya nabi. Ya, dari genetiknya saudara. Bibit, bebek, bobot. Kalau bapaknya nabi, insya Allah anaknya pasti ada nabi saudara. Ya, itu tak ada kemana. Ya, itulah sebabnya kita coba merubah, karena Allah tidak akan merubah kalau bukan kami yang merubahnya. Bapaknya tukang merokok, nanti anaknya bisa juga tukang merokok, kecuali mampu dia rubah. Nah ini pemahaman yang pertama tentang beriman kepada rasul-rasul. Ada yang nabi sekaligus juga rasul. Ada yang rasul tapi tidak nabi. Lebih parah lagi yang ketiga, seperti yang sering saya sampaikan. Ada yang nabi tapi tidak rasul, juga tidak nabi. Ya kita Nabi Roh, Nabi Hawa, Nabi Surat, Nabi Tinat, Nabi Yasok. Kita lah itu saudara. Makanya Allah ciptakan di alam permukaan bumi ini komplit lengkap. Tak punya ayah, tak punya ibu, Nabi Adam alaihissalam.
alaihissalam. Punya ayah tak punya ibu, Siti Hawa, saudara. Punya ayah, punya ibu, yang kita kan Nabi Rom, Nabi Awad, Nabi Sudan, Nabi Bidan, Nabi Asa. Punya ibu, tak jelas bapaknya, anak di karbet, saudara. Kalau dalam kajian Islam, ya, kalau anak di karbet, satu tidak boleh bapaknya, kalau anaknya perempuan tidak boleh walinya, tidak boleh. Ya. Makanya awas hati-hati kalau ada di antara kita dulu kena karbet. Cuman jangan dikasih tahu nanti kalau sudah anak itu tersebut besar mau nikah, jangan bilang sama tuan kaki. Ya, cuman bisikan aja, saya tak mampu menikahkan. Kau bilang kenapa sebabnya? Ya, nanti tuan kali pun tersebut ditandai awak. Ya, nah, supaya maksudnya wali hakim, ya kali nikah langsung saudara. Kalau wali hakim itu adalah tuan kalinya langsung kuat, sudah tidak boleh. P3 MTN tak boleh berlaku kecuali hakim tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, dalam kajian Islam itu aturan tidak boleh dapat harta pusaka. Makanya awas hati-hati. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita itu boleh main cewek bukan dengan arti kata saya suruh, tapi jangan sampai terlanjur. Maka ada istilah zaman dulu di kampung-kampung Bapak Ibu itu rumah kan pakai kolom. Ya. Dulu kan ada lampu setir, lampu petroma, udah hebat tuh. Itu ada istilah zaman kita masih muda, saudara Abid, masih anak-anak muda remaja. Walaupun nanti di bawah kolam rumah orang tersebut laki-laki sama perempuan atau remaja-remaji itu karena ngapain? Karena nggak ada pikiran kotor. Maka disebut zaman dulu main alif-alifan. Alif itu maksudnya lurus, kan yang pikiran kotor. Kalau zaman sekarang, jangan coba-coba, jangan kan anak muda di jalan belah. Kakek sama nenek pun di terang-terangan berbahaya, saudara. Berbahaya. Kenapa Ustaz? Karena udah pengalaman. Nah ini yang pertama pemahamannya, beriman kepada Rasul-Rasul. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, arti beriman kepada Rasul-Rasul, apa yang dibuat oleh Nabi itu, itulah yang terbaik, Pak. Terutama bagi Rasulullah kan contoh. Jadi istilah kita, amalkanlah sunnah-sunnah Nabi. Tidak ada yang paling mulia, paling bagus, paling hebat kecuali mengamalkan sunnah Nabi. Dulu nggak percaya orang, sebelum kita berwudu, salah satu contoh, itu disuruh kumur-kumur masukkan hidung, ya, ke hidung kita air. Di abad modern sekarang baru ditemukan rupanya orang yang sering memasukkan sebelum dia berwudu ke hidungnya air itu untuk mencegah penyakit migran dan juga tersebut sinusitis. Sekarang baru ditemukan. Makanya zaman dulu kan ada banyak penyakit kalau zaman dulu. Kalau sekarang penyakit apa saja ada, segala macam penyakit. Ada yang stroke dompetnya, macam-macam sebenarnya. Ini kita kadang-kadang merasa dulu kan banyak kali. Mungkin sudah banyak stroke dompetnya, maka tambah lama tambah habis. Kalau ditaruh kartu tersebut di tempat mana, tausiahnya teling-telingan. Itu mereka tadi ngomong, siapapun yang ditunjuk, mau dimanapun, oke. Ada begitu. Itu namanya majelis syariah, berarti. Ya. Itulah sebabnya sunnah Nabi itu ada 3. Satu sunnah fi'liyah, satu qauliyah, satu takririah. Bagaimanapun penampilan kita Bapak Ibu, mau gaya-gaya preman, tidak ada masalah. Tapi yang penting sunnah Nabi. Yang penting sunnah Nabi. Jadi ucapan baginda Rasulullah itu adalah merupakan hukum. Apapun yang diomongkan Nabi, baginda Nabi Rasulullah itu merupakan hukum. Begitu juga gerak dan langkahnya merupakan hukum. Dia punya Rasulullah, kalau ada orang melapor pada sahabat-sahabat
Allah Pak Bu, bukanlah kita mendahului Allah. Kalau kita amalkan sunnah Nabi dengan benar, memang nanti sehat. Umurnya pun insya Allah panjang. Ya. Umurnya panjang. Kenapa? Tak ada hidup ini tersebut yang mau dipikirkan. Apa yang mau dipikirkan kali pun. Apalagi bapak, ibu sudah umur 50, sudah pensiun. Mau apa lagi coba? Mau dicari kali dunia, tidak akan ada gunanya sederhana. Bukan tidak boleh kita jadi orang kaya, memang disuruh jadi orang kaya. Tapi kalau orang kaya, apa lagi? Orang belum punya mobil, karena belum punya nih. Kalau sudah punya, biasa aja. Kan sebelum punya itu. Kalau punya biasa aja. Cuma itulah penyakit manusia. Kepilih satu, kepilih lagi dua, kepilih tiga. Enggak habis-habis. Habis-habis hidup ini saudara. Jadi amalkanlah sunnah Nabi. Ini pemahaman yang kedua. Karena tidak ada yang paling baik, paling bagus kecuali sunnah Nabi. Lihat baginda Rasulullah kalau agama Islam. Ya. Banyak rani tersebut ada nanti sunnah yang tak boleh ada. Ya. Terus terang saya bilang banyak orang Pak Bu supaya ini lagunya kita mengaji. Tadi semoga saya buka itu dengan pantun. Jalan-jalan ke Sintama, jangan lupa sudah sebentar di Sungai Mati. Kalau ingin kita hidup bermartabat, amalkanlah agama sungguh-sungguh sampai mati. Kan tidak ada orang bermartabat. Kalau agama dapat diamalkannya, ya asal-asalan. Minum aja masih banyak orang Pak mengaji bertahun-tahun masih tangan kiri. Minum aja. Perhatikanlah. Nanti kalau ceramah, tengok ustaznya pun sederhana. Minum aja masih banyak pakai tangan kiri. Bukan tidak boleh pakai tangan kiri. Kalau kotor tangan kanannya disanggah dia saudara hadir, disanggah dia. Tapi ini kenyataannya. Ya. Saya perhatikan itu Pak. Ibu bapak minum itu saya perhatikan. Saya maka saya jeli. Ngantuk aja bapak tahu saya saudara hadir. Bukan maksudnya ada pagi ngantuk, enggak. Orang kena susu. Ya, 2 kali saya bersusu. Tadi malam dapat susu. Ini malam Allah subhanallah. Memang lain kalau hidayah, memang lain. Ya, lain kalau hidayah. Tetap dapat hidayah ada sederhana. Ya. Nah ini bapak ibu sederhana. Ini contoh ya. Jadi kalau kita perlukan, memangnya kenapa? Ini nggak ada nilainya, nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya kalau pakai tangan kiri, terkecuali terpaksa. Bagaimana orang tidak Pak Ustaz? Apa boleh buat? Dikurangi Allah, sunnah itu sama dia nih. Walaupun tangan kiri, kalau kita mampu, ya bisa jadikan juga bisa kalau makan. Karena tangan kiri ini memang sudah spesifik, khusus ada tugasnya. Ada tugasnya. Kalau yang kanan ke depan, dia nggak mau, dia nggak boleh dekat ruang tersebut ke depan. Kenapa? Saling tahu sama tahu. Nanti saya ajar kajian hakikat yang sebenarnya. Dulu pernah saya sampaikan kalimat asyhadu an la ilaha illallah itu kalau diperkuat asyhadu anna Muhammad Rasulullah diperkecil la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Diperkecil lagi sudah adil Allah Muhammad. Diperkecil lagi alif dengan ha. Apa yang dirahasianya Pak Ustaz? Allah jadikan manusia ini laki-laki dan perempuan itu rahasia Allah sederhana. Alif itulah Allah jadikan dari laki-laki. Ha itulah Allah jadikan dari perempuan. Alif itu menunjukkan dalam ilmu hikmah itulah menunjukkan zat Allah. Perempuan sifatnya, makanya sifat dengan zat tidak akan bisa kemana-mana. Pasti dekat dan tidak bersentuh dan tak berangkat. Itulah sebabnya Bapak Ibu, laki-laki itu memang dicarikannya perempuan. Memang begitu dia. Karena pasangannya. Kalau ada laki-laki tersebut dicarikannya laki-laki, itu yang sudah bintang sudah ada. Ya. Bukan kita mengenal orang LGBT, enggak. Orang sulit buat. Terus terang saya bilang, lihat hewan tuanya, kuda atau yang masanya, dekatkanlah. Misalnya kerbau atau lembu. Lembu betina, misalnya ini. Sementara tersebut jantannya kuda, dekatkanlah. Ma beri rumah, takkan ada syahwatnya sederhana. Takkan ada syahwatnya. Mana manusia
manusia itu, saudara. Hewan aja tak mau dia. Kenapa? Memang bukan pasangannya. Jadi adil Allah ciptakan menunjukkan seolah-olah zat Allah. Sementara huruf H, maka huruf H itu hamil dia. Ya, huruf H hamil dia. Ada kesalahan, saudara. Berarti kawan alif itu memang H. Makanya zikirnya pun beda. Orang zikir asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah yang kedua, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah terus sudah gitu ya, Allah Allah atau ya Allah ya Allah ya Muhammad. Nah terus yang keempat, tidak tahu lagi bagaimana menzikirkannya. Kenapa? Kalau sudah bersatu alif dengan H, apa bisa ngomong? Mana bisa ngomong? Nggak bisa, saudara hadirin. Alif dengan H bersatu takkan bisa diomongkan, tapi nikmatnya tak bisa diceritakan. Ini kajian tasawuf tauhid, saudara hadirin. Maka bila bersatu seolah-olah Allah tersebut dengan manusia atau hamba, subhanallah. Wa man arafa rabbah fasal jasa, kata istilah orang tasawuf. Kalau sudah kenal akan Tuhannya, maka binasalah dirinya. Bersatunya tak ada ubahnya, seperti api dengan bara, seperti api dengan besi. Pada saat nampak api dengan besi, masih tahu kita apa? Membedakan mana besi, mana api. Tapi setelah ditaruhkan besi ke bara api, besi itu seolah-olah kelihatan api. Padahal yang sebenarnya besi bukan api. Api tapi bukan besi. Tapi besi seolah-olah api. Di sana yang panas kena bara, tapi kemarin punya energi akan panas juga dia. Begitulah hebatnya bila bersatu zikir qalbu dengan Allah. Bersatu tersebut zikir qalbu dengan Allah Subhanahu wa taala atau isab namanya, maka yang lain nanti bisa berakibat, saudara hadir. Nah, ini yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu. Kalau kita berzikir kita yang bergoyang, lagu lama itu. Lagu lama. Kalau bisa kita zikir bisa goyang orang buatnya, saudara hadir. Setan itu goyang, bening kemana-mana, saudara. Ini kadang-kadang semakin banyak zikirawan, malah semakin tengeng, kayak orang pau, kayak orang sinting. Setan pun tidak mau. Inilah arti tersebut sunnah qauliyah, ucapan, saudara. Semua yang diucapkan oleh baginda Rasulullah sunnah, merupakan hukum. Semua yang dibuat oleh Nabi, gerak dan langkahnya juga hukum. Maka praktekkanlah dalam hidup kita, tandanya memahami, beriman kepada Rasul. Apapun yang kita buat harus sesuai dengan sunnah Nabi. Supaya apa? Dapat nilai plus. Maka kan sunnah 3 jari kalau bisa. Kalau nggak bisa selamanya, minimal 3 kali aja cukup. Karena kita atau orang biasa kan sunnah makan 3 jari payah. 5 jari kadang kurang. Tapi kita diajari oleh orang-orang saudara Habib, Yahudi dan Nasrani, tak sadar rawa makan roti, pisau di kanan, tapi garam tersebut sebelah kiri, yang menyuapkannya pakai tangan kiri setiap makan. Tak sadar rawa. Makan di mana? Apalagi mie tersebut macet, di balap sekarang ada, berarti mie macet ada juga, saudara. Memang kelihatannya sepele, tapi tak sadar awak, hidup awak sampai nanti terus menerus tak berbeda dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak terkecuali terpaksa, tak ada sendok. Apa boleh buat? Ini hidup itu, saudara. Kemudian Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tandanya kita mengamalkan sunnah Nabi, jangan sekali-sekali buka aurat kemanapun terkecuali di rumah. Awas hati-hati ya. Kalau ada imam di masjid masih berani celana pendek keluar-keluar, belum pantas diimamkan, saudara. Belum pantas. Kenapa? Terang-terang berbuat haram dia. Tak boleh, saudara. Kadang-kadang banyak orang tak sadar. Dan tua-tua keluar awak sore-sore pakai anduk tok, saudara.
Korek-korek pahit tuh, kurang jalannya kurang bagus. Kesumbat, korek-korek pahit terus pakai atur toh. Ya, supaya lancar jalannya, nggak tahunya ada punya angin sepoi-sepoi. Kena angin yang tuh sudah angin, lewat anak-anak, apa itu? Ya, jadi tak boleh segera. Kalau segera itu aurat, nggak boleh. Haram hukumnya segera. Jadi hidup kita semua adalah sunnah Nabi. Itu pengertiannya. Seluruh gerak berlangkah kita adalah sunnah Nabi. Itulah sunnah fi'liyah. Perbuatan segera hati. Datangnya ke masjid, jangan lupa kaki kanan kalau masuk, salaman gak bisa semua, minimal 2-3 orang. Yang tak boleh itu sengaja kawan di situ, memang kurang bagus dia, dilewatinya salamannya, pas hati-hati. Salam saja sudah hati, kalau salam kan sunnah Nabi. Maka disuruh kita setiap jumpa kawan dimanapun, Assalamualaikum. Jangan seperti salam anak muda, jumpa bukan Assalamualaikum, rantau kemana aja. Jangan sudah hati. Kan di taman ini kan ada tulisan kalimat la ilaha illallah. Ya, kemarin kita bahas 6.666 ayat. Menurut para ulama-ulama yang soleh di Mas Yamla, 6.636 ayat menurut Departemen Agama kita lihat. Itulah ukuran syarat manusia. Seluruh Al-Quran itu dalam hidup kita, dalam tubuh kita sederhana. Ada utannya, itulah rambutnya. Ada lautannya, itulah perutnya. Apapun diberikan, jangankan roti segala macam pasti masuk lagi. Karena enaknya makanan bukan di perut, cuma di pangkal leher sederhana. Kalau buat leher itu enak nggak enak, sarupa saja gitu. Ya kalau nggak percaya, sama aja keluarnya nanti. Ikan panggang, ikan sambal segala macam dengan daun ditunggu, hanya beda-beda sederhana. Di dalam Al-Quran itu ayat kursinya, dalam diri kita juga ada hati, ada jantungnya, surat Yasin, semua lengkap sederhana. Di Parasalipatinya terhimpun dalam surah Al-Fatihah, itulah kepalanya. Makanya boleh orang pegang kemana saja, tapi kalau kepala tidak boleh. Apalagi di Mekah, suka kali orang kepala. Karena kepala ini marwah manusia, tidak boleh. Terkecuali tukang pangkas, tukang salon, apa boleh buat merek, terpaksa merek. Kalau nggak berubah, pangkas lagi. Aturan cepat jadi capek segera. Di Parasalipatiah tersebut Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, tangan kanan dan tangan kiri. Sifat penyayang, sifat pengasih. Makanya setiap letak tangan orang, dia siapa saja. Huruf 18 sebelah kanan, huruf 81 sebelah kiri. Berarti nama Tuhan itu di tangan. Huruf 18 sifat penyayang, huruf 81 sifat pengasih. Orang yang dikasih belum tentu disayang, tapi orang yang disayang pasti dikasih. Itulah sebabnya bila energi sifat penyayang dengan sifat penyayang bersalaman, subhanallah, berguguran dosa-dosanya kata Nabi. Hebatnya sederhana. Maka disuruh kita setiap hari bersalaman yang memang diperbolehkan, terutama istri dan juga anak-anak. Tapi zaman sekarang terbalik-balik. Ya. Suaminya jarang disalamnya, tapi kalau suami orang suka kali nyalaminya. Begitu juga bapak-bapak suami. Istri orang bolak-balik dimaafkannya, istrinya sendiri tak pernah dimaafkan. Kenapa Pak Ustaz? Udah expired. Salah kaprah berarti. Nah ini sunnah yang kedua, supaya kita hidupkan dalam diri kita ini. Ya, pakai cincin Pak, itu Rasulullah sunnah. Rasulullah itu pakai cincin, cuma besi putih bertuliskan Allah dan Muhammad. Kita nggak boleh bawa Allah Muhammad. Siapa tahu nanti di pasti oleh kamar mandi, itu nggak bisa dijaga. Jadi sunnah Nabi pakai cincin itu bagi laki-laki. Yang penting jangan emas. Suara Pak Ustaz haram, suara itu haram. Karena itu emas, cuma beda nama.
tipis sederhana. Dulu ada namanya SDSB apa namanya? Sumbangan dana sosial, toko-toko yang bodoh apa? Ya, berhadiah, nggak tahu itu judi. Makanya awas hati-hati. Jadi pakai cincin itu dalam Islam, laki-laki itu sunat hukumnya. Cuma jangan bersebut yang namanya emas. Ada juga swasta. Yang kedua, tidak boleh sampai tidak boleh lebih satu kiri satu kanan paling banyak. Ada orang kelewat sunnahnya 5 kiri 5 kanan, akhirnya sholat payah angkat takbirnya. Keberatan? Nggak bisa lurus. Itu dia salah kata. Datang kawan di tengahnya cincinnya banyak, udah diagung-agungkan dia udah tersebut. Oh, ada apa? Tolong doakan dulu. Padahal kawan dukun karena bodohnya saudara. Dia nggak dukun, padahal dukun, sihir, segala macam ramal-ramalan itu adalah berarti dilarang dalam Islam. Dalam Islam, ramal-ramal itu dilarang dalam Islam. Sedangkan sunat itu dalam Islam haram. Kenapa? Karena hiburan. Ya, hiburan. Belajar untuk sunat aja dalam kajian Islam tak boleh. Kenapa? Berarti kita berniat untuk hiburan. Ngapain sengaja berniat hiburan? Kita juga sering hiburan. Minimal ibu istri berarti. Ya. Poligami Pak, kalau mau sukses, salah satu syarat yang paling bagus kalau mau ingin poligami sukses, pintar bohong, insya Allah sukses. Bukan saya ngajar ya, cuma kasih tahu. Tengok ada juga muka-muka poligami. Ini kita dulu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, ini merupakan tersebut yang kedua. Kemudian diamnya Rasulullah itu Bapak Ibu itu juga merupakan hukum. Jadi tidak semua yang tidak dibuat oleh Nabi itu adalah bid'ah sesat neraka, tidak berada. Kita kadang-kadang karena wawasan Islam yang kurang, sedikit disalahkan, disesatkan orang lain. Itu saudara-saudara kita sudah paham. Kalau nggak seperti dia sesat, ini sebenarnya nggak boleh. Islam itu tidak boleh saling salah menyalahkan, tapi membenahi, asih supaya apa? Islam itu kuyup saudara. Perbedaan pendapat itu kan biasa, namanya kita manusia. Berbeda pendapat itu bukan masalah. Yang penting jangan keluar dari hadis dan sunnah dan juga Al-Quran. Kan itu belumnya. Orang hidup ini jangan berbeda pendapat. Perbedaan pendapatan pun beda saudara. Pak Kepala Desa nggak mungkin sama pendapatannya dengan kita. Nggak mungkin. Memang gaji kecil, tapi uang tiket. Oh iya kenyataan. Cuma berapa? Saya pun nggak tahu. Insya Allah kalau dekat-dekat dengan Pak Kepala Desa, lama-lama pasti cair juga. Ya. Nah ini Bapak Ibu sederhana. Kemudian satu lagi yang keempat, ada yang dibuat Nabi itu Pak, terutama bagi Rasulullah, tidak boleh dibuat untuk orang biasa. Sebab baginda Rasulullah alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Sesungguhnya segala sesuatu tersebut apa yang dibuat Nabi itu dibuat Nabi terlepas hawa nafsunya, illa wahyu, kecuali wahyu Allah. Ini yang banyak orang tak paham. Poligami baginda Rasulullah sibuk pula poligami, tapi tidak dilihat apa latar belakangnya poligami. Mari kita lihat. Nabi Ibrahim alaihissalam kan berpoligami. Tapi yang pertama dia berpoligami Siti Syara karena memang tak punya keturunan, sudah lebih kurang 60 tahun umurnya. Ya. Itulah sebabnya kalau kita bagus zikirnya dan berbagai macam Bapak Ibu, 60 itu masih tetap bagus sederhana. Iya, kalau nggak tahu, kalau nggak percaya tanya Pak Bin sederhana. Lebih duluan ya. Jadi kalau anak yang tak bagus, saya akan rumah. Karena zaman sekarang itu susahnya kerja pensiun, yang lain pun pensiun.
keturunan. Boleh berpoligami, boleh. Nabi Ibrahim istrinya yang nyarikan, saudara hadirin. Itulah solehannya, saudara hadirin. Kalau ada istri kita seperti istri Nabi Ibrahim alaihissalam, subhanallah, bang, ada apa? Tenang, dia carikan lagi. Wah, kita kadang-kadang dari carikan punya sendiri. Dicarikannya Siti Sarah, kan hebat, bukan benar. Siti Hajar, saudara. Bukan tahun-tahun. Nabi Zakaria lebih kurang umurnya tersebut 70 tahun baru punya keturunan. Jadi salah satu resep yang dianjurkan supaya tidak menurun nafsu tersebut, nah ini dia. Makanya berpoligami itu bukan disuruh oleh Allah, cuma dibolehkan. Panggil manto balamu minum bisa masalah surat Allah paling syukur dan datang itu, tapi ada ujung ayat itu. Maka nikahi kamu yang tersebut wanita itu boleh 2, boleh 3, bahkan boleh 4. Nek coyo. Allah mereka saya malu adalah semuanya. Kalau kamu mampu berlaku adil, kalau tidak cukup 1 aja. Begitu dia. Maka syarat mutlak yang paling bagus tersebut supaya mengikut sunnah Nabi. Jangan kita menghitamkan Nabi. Saya berpoligami mengikut sunnah Nabi. Berapa banyak orang sering 4 istrinya, semua istrinya yang kerja, dia goyang-goyang kemana-mana, saudara. Namun sudah bisa Islam melarang orang seperti itu. Semua istrinya terus. Bagi Rasulullah para Nabi itu istrinya enggak kerja. Kalau istri itu memang sengaja taruh rumah aja dia. Agar Islam itu begitu dimuliakan perempuan, saudara. Kerjanya bersolek saja, saudara. Ini tidak. Udah kerja, siang malam kerja, di rumah kerja, di tempat kedai pun kerja. Akhirnya bagaimana nggak cepat rontok? Coba buat seperti Nabi istri itu, belanja nggak kurang. Makanya poligami itu syaratnya cukup duit awal yang pertama, saudara. Memang membeludak minimal 100 miliar sudah ada deposito, saudara. Saya tidak percaya, bukan kita mendahului Allah, tak ada pedagang kita ada 100 miliar deposito, tak ada. Sedangkan sejuta ada pedagang buat dari tengok-tengok. Dapat apa belum? Ini kawan kita ini BBM kan naik lagi. Bahaya kita ini saudara. Mudah-mudahan ceramah jangan naik lagi. Enak saudara. Iya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, memang tersebut memang tidak punya keturunan, memang ikhlas dia. Karena banyak cara untuk supaya kita punya anak, bisa mengadopsi anak lain. Anak sudah berbagai macam. Yang penting kan yang kita bagus ciptakan anak yang soleh. Ya. Karena kadang-kadang susahnya bukan apa-apa punya anak. Kalau misalnya tersebut anak kita tersebut bukan anak orang lain, kadang-kadang ini apa namanya bersentuhan aurat ini. Ini kadang-kadang dikhawatirkan sebenarnya. Kalau laki-laki bersentuhan sama mamanya angkatnya bakal. Kalau perempuan dengan bapaknya kan itu dia masalah istilahnya. Tapi untuk mencari dalam keluarga boleh-boleh saja. Doanya sampai nanti bosan sampai mati kita, anak angkat sampai asal soleh dengan soleh sampai istilahnya. Nah ini poligami itu. Karena baginda Rasulullah, para nabi dan Rasulullah, al-ghazila yuntiqu al-hawa huwa illa wahyu. Dia berbuat itu terlepas hawa nafsunya, semua adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita kadang-kadang salah mengartikan sunnah Nabi itu. Apa yang dibuat Nabi itu yang terbaik. Akibatnya ada yang tak pantas untuk apa. Maka kita nggak boleh samakan diri kita dengan Nabi, terutama baginda Rasulullah. Nggak boleh samakan. Memang dia manusia biasa, tapi dia luar biasa. Sebab apa? Dia 4 orang dia. Ada Ahmadnya, ada Muhammadnya, ada Mustafa, ada Mahmudnya. 4. Walaupun serupa tapi tak sama, saudara. Bukan tamu-tamu. Kita pernah punya duit banyak tersebut. Jangankan miliar, triliun, sibuk. Sana pasang satu, kita keliling, saudara hadir. Akibatnya apa? Nanti pertanggungjawabannya luar biasa, saudara. Baginda Rasulullah poligami kita lihat dari begitu banyaknya dalam sejarah
12 istri yang pernah dinikahinya. Dalam sejarah 9 yang resmi sudah hadir. Maksudnya tidak disantuni. Tapi kita lihat dalam sejarah, kenapa ia baru bernikahi? Karena mati suaminya medan perang untuk dimuliakan, diangkat derajat anak wanita ini, supaya jangan dihinakan orang. Kalau zaman dulu kan ada suami dihinakan, saudara. Apalagi sebelum lahir bagi Rasulullah, istri termasuk harta pusaka dalam keluarga, saudara. Itu susahnya kalau zaman dulu sebelum datang Islam. Meninggal suaminya, mati suaminya, seluruh harta termasuk istrinya itu harta pusaka. Mau ke anaknya kemana dia? Itu sampai dipecat, saudara, di zaman jahiliyah. Sekarang diangkat Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan, saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau masih ada bapak mamanya, jangan sibuk minta harta pusaka, nggak ada. Nggak ada bagaimana di situ. Orang zaman sekarang anaknya serancung, belum mati pun bapak mamanya udah sibuk minta bagian, saudara. Padahal tak ada bagiannya di situ. Nggak ada bagian, saudara. Lebih parah lagi, meninggal suaminya, anaknya meninggal terus suaminya, tinggal istrinya. Istri, ibunya, mamanya, kadang anak 7, tak ada yang mau untuk menggolongnya, saudara. Nah ini arti beriman yang namanya kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalkanlah sunnah Nabi, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Insya Allah hidup nanti akan berubah, karena punya nilai plus luar biasa. Seluruh gerak dan langkah kita jadi ibadah, pahala di bulan Allah SWT. Apa nggak hebat hidup ini? Bayangkan bapak ibu dari rumah itu dikira pahala. Kan melangkah ke kanan, tambah kerja pahala. Melangkah ke kiri, dihapuskan dosa. Apa nggak hebat? Bukan hebat. Berarti tambah jauh bapak datang, memang tambah hebat pahalanya. Gimana saya Pak Ustaz? Saya kan tidak bisa berhenti, nggak banyak langkahnya. Bisa. Sebelum berjalan, jangan di tempat dulu saudara. Jangan tempat dulu banyak-banyak. Baru masuk ke masjid. Inilah hebatnya hidup ini, saudara. Kita termakan sunnah orang-orang kafir. Itu akibatnya rusak kita semua, saudara. Sementara orang Yahudi Nasrani tak mau lihat. Itulah sebabnya berbicara di masjid di mana-mana coba jangan sholat yang dibahas. Pakar-pakar ekonomi, mana mau orang itu marah, saudara. Kenapa? Bisa tutup sumber pakainya, saudara. Kita kan dibuat syariah Islam, bab syariah segala macam, tapi hakikatnya masih seperti konvensional yang sebenarnya. Masih ada juga bunga ribanya, saudara. Makanya ustaz-ustaz sekarang ada menceritakan riba. Kenapa? Karena semua kena riba, payah. Tapi akad tersebut dengan benar. Karena Islam turun dengan model tersebut susah banyak dipercaya, susah dipercaya. Pegadaian Pak, sebenarnya kalau kita yang mampu berpikir dengan jernih, karena perlu ada dalam Islam. Islam itu kan saling tolong menolong, wata'awan, saling tolong menolong dalam kebenaran. Saudara kita, tetangga kita, misalnya kehabisan duit, sakit, seperti Ustaz Hendro, misalnya kepingin butuh duit, kan wajar kita tolong. Tapi kadang-kadang ditolong tersebut saudara atau juga tetangga nanti tak mau bayar, itu yang susahnya. Itu yang susahnya. Padahal kalau kita pinjam duit dalam Islam, kita pinjam 1 juta, sunat Pak melebihkannya. Apakah duit kita lebihkan atau juga tersebut hadiah oleh-oleh buah-buahan kita Pak? Sudah hukumnya. Yang penting jangan diikrarkan yang punya utang pada saat yang pertama. Pak, saya pinjam duit Pak 1 juta, kita bilang dikasih 1 juta. Pada saat kita pulangkan Pak, apalagi kita buat untuk dagangan, biji tersebut jualan ini atau jualan lontong dan berbagai macam, pada untungnya sunat Pak memulangkan dan memberikan hadiah Pak. Berapa tergantung kita terserah. Tapi kebanyakan umat Islam kalau sudah minjam, wa ilaha illallah. Minjamnya nangis-nangis, jangankan air matanya, air hidungnya pun keluar. Tapi pada saat pulangkannya, yang nangis-nangis, minta-minta, dia punya duit. Akibatnya apa? Timbul dalam hati masyarakat jadi orang yang pesimis. Kenapa? Kalau mau kau minjam, silakan. Itu ada tempat pegadaian, tempat peminjaman. Berbunga mau tak mau.
misalnya Menteri Syariah, ini contoh ini Pak. Ya. 1 minggu 1.000 perak tiap orang. Pertama dibantu. Ya. Sistem sodako berjamaah namanya sudah habis. Misalnya melalui ATM pun boleh, tapi tidak boleh nongkrong. 1.000 1 minggu misalnya, atau 1.000 tersebut 1 minggu, kan kalau 1 bulan kan 4 minggu 4.000. Itu bergantian dibantu, ditulis namanya siapa yang ikut. Misalnya ada 100 orang, contoh. Bulan ini si Polan yang dikasih, bulan ini si Polan, bulan ini si Polan. Siapa bilang? Hebat, walaupun 1.000. Tapi luar biasa manfaatnya, berputar terus, sistem jula-jula. Nah kita kan tidak termakan omongan. Kenapa? Omongan tersebut dibuat untuk ini, untuk ini. Wah ini punya kawan tuh saudara hati. Yusuf Mansur kawan. Bukan saya menuduh. Saya dulu Pak 20 tahun yang lalu sudah pernah tanya orang. Kalau saya pribadi, karena berusaha tak boleh, menyalahkan orang tak boleh, tak boleh. Saya tanya orang kalau saya pribadi, saya tak percaya itu. Tapi mana nggak percaya? Malah orang kadang-kadang dengan saya terus sentimen gara-garanya. Kenapa? Seolah-olah benci. Padahal nggak ada yang kita benci. Sekarang baru tahu orang saudara hati. Baru tahu yang sebenarnya. Dulu yang bilang duit itu yang menggandakan duit, ditanya orang saya 10 tahun yang lalu, bagaimana menurut Pak Ustaz? Kenapa rupanya bisa keluar tersebut duitnya dari kantongnya, dari belakangnya, dari jualnya? Kalau saya pribadi tak percaya sih pun. Kenapa? Kita sudah belajar ilmu gaib, tidak mungkin saudara hati. Tapi kan orang termakan, orang-orang dokter dan berbagai macam. Sekarang baru ketahuan kan ditangkap polisi saudara hati. Kenapa orang tipu duit, menggandakan duit? Ya kalau bisa kita menggandakan duit, ngapain orang lain? Ya udah dibawa sendiri. Tapi orang-orang termakan omongan duit palsu. Mau 100 juta pun duit palsu sama dengan 1 juta, kan gak ada gunanya. Orang sama dengan gak ada duitnya namanya. Tapi banyak orang tertipu. Inilah gunanya salah satu diamalkan sunnah Nabi itu supaya tetap ditolong Allah hawa saudari. Kenapa? Ridho Allah jalan yang dibuat saudara. Ya. Nah ini buat belum. Satu dulu ya. Ya kurang. Pertanyaannya dipanggil. Nah ini masalah. Ini Bapak Ibu hadirin. Ini supaya betul kita pahami beriman kepada Rasul ini, supaya kita lestarikan dalam kehidupan kita. Motong kuku motong kuku aja bahkan sunnah Nabi sebelum Jumat. Motong kuku aja bayangkan. Motong bulu ketiak segala macam sunnah Nabi. Bukan main-main. Kenapa? Coba bulu hidung kalau nggak dipotong-potong Pak. Kalau sempat 10 tahun dari potong-potong, kita lihat kan banyak orang datang sampai keluar bulu hidung. Baru kumisnya pun satu ke atas, satu ke bawah. Tahu-tahu kalau mimpi. Tapi begitulah kuasanya Allah. Ada yang berlutut lambat perjalanan. Ada yang bersumber cepat. Rahasia lihat hewan-hewan turun patuh. Ada yang cepat besarnya, ada yang tidak. Contoh, Bapak tahu yang namanya tersebut ya, apa namanya macam cecak yang besar itu apa namanya? Tokek. Tokek cepat 1 tahun 1 cm pun tak ada perpanjangan. Saya dulu tersebut itu suruh orang cari sama saya karena badan asli orangnya tersebut dibuat untuk obat yang luar biasa, tapi dengan syarat 41, 45 baru panjangnya baru bisa. Sampai sekarang alhamdulillah tak ada. Iya, karena dia pertumbuhan badannya itu 1 tahun aja tak ada 1 cm, setengah cm pun tak ada. Manusia ini pun dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tempatnya. Ada yang memang cepat, ada yang tidak. Ya, gemuk kali pun tidak, kurus kali pun tidak. Yang bikin gemuk dengan tidak, satu faktor keturunan, satu lagi memang Allah kali makan. Islam pun kalau diamalkan sesuai dengan sunnah Nabi, tidak gemuk kali, tidak kurus kali. Gemuk kali pun nanti payah ibadah, kurus kali pun bunyi-bunyi, semua serba salah. Duit itu pun begitu juga, jangan banyak kali, jangan sedikit kali. Kalau banyak kali yang ditembak nanti pasti kalau pun laki-laki. Sedangkan tak punya air pun sibuknya minta ampun. Ya, kita bukan menuduh, tapi kira-kira begitulah berarti.
Semua yang hadir ini pasti mengiyakan dalam hatinya, saudara. Tapi dalam hatinya, Ustaz pun belum tahu juga. Pemain. Semua orang punya masa lalu, siapapun orangnya. Tapi semua orang harus punya masa depan. Begitu dia. Oleh sebab itulah salah satu cara supaya hidup kita tersebut barokah, maka amalkanlah sunnah-sunnah Nabi. Ini yang dimaksud beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lebih hebat hidup ini kecuali melalui sunnah Nabi. Mau makan, tidur, segala macam, amalkanlah sunnah Nabi. Anak turun begitu juga. Kenapa Pak 5 anak kita 5 perangai? Kalau kita riset lebih dalam, kenapa anakku 5 orang tapi 5 perangai? 5 juga wajahnya, saudara hati. Wajahnya menunjukkan sifat Allah, wujud, saudara hati. Ada wujudnya, satu bapaknya, satu mamanya, tapi tak sama wajahnya. Supaya tiap orang masing-masing kenal Allah, kenal diri. Yang kedua, saudari, 5 anaknya, 5 perangainya, saudari. Kenapa bisa terjadi, Pak Ustaz? Karena tidak mengamalkan sunnah Nabi. Kalau yang ini maaf kata bikinnya senang sama senang. Kalau yang ini bikinnya satu senang, satu enggak, jadi juga kawan. Kalau yang ini pakai tutup aurat bagus bikinnya. Kalau yang ini sama-sama tak buka tutup aurat, bulan-bulan saudara ada. Beda-beda, saudara. Yang ketiga, kenapa beda perannya? Beda namanya, saudara. Walaupun dia namanya semua pangkalnya, tapi beda-beda. Serupa tapi tidak sama. Contoh Nur Ainun dengan Nur Aini hampir sama. Sama-sama Nur Ainun, sifat dasarnya sama, tapi sifat hakikatnya beda. Kenapa? Nur Ainun yang pertama keturunan keraton, beradab orangnya. Nur Ainun yang kedua keturunan orang karatan, tak beradab itu. Bisa kita kupas nanti. Siapa yang bisa jadi orang kaya dan tidak bisa orang kaya nanti bisa kelihatan. Tapi inilah gunanya mengaji supaya dibuat seperti sunnah Nabi. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tuhan tidak akan merubah, Allah tidak akan merubah keadaan kamu. Apakah keadaan itu ilmunya, imannya, semuanya? Jika kamu sendiri tidak berusaha untuk merubah, inilah gunanya salah satu mengaji. Tapi bagaimana supaya cepat merubah kamu, Ustaz? Insya Allah kita sambung bulan depan. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.